Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Wah, pasti kalian semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Nah, adik-adik semua jangan lupa ya kita tetap menerapkan 5M. Nah, M yang pertama itu selalu memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi keramaian dan juga mengurangi mobilitas. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sekarang coba siapkan alat tulisnya ya sebelum mulai belajar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga PPKN. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan materinya memperbaiki penulisan huruf kapital dan tanda baca titik dalam sebuah kalimat. Nah, di sini kita ketahui dulu ya, apa yang dimaksud dengan tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Nah, tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat dan seperti di akhir kalimat juga. Nah, fungsi tanda titik ini yang paling utama dan paling umum dipahami oleh banyak orang adalah sebagai penanda berakhirnya kalimat. Dan tanda titik ini juga digunakan pada akhir kalimat yang bukan termasuk kalimat pertanyaan ataupun kalimat seruan. Nah, di sini ada contoh tanda titik dalam sebuah kalimat. Contohnya yang pertama adalah Ayah lahir di tahun 1956 dan sekarang tepat berusia 60 tahun, diakhiri dengan titik. Dan yang kedua, total ada 1.500 ton padi yang harus dijual, titik. Dan yang ketiga, semua siswa baik laki-laki maupun yang perempuan diberi hukuman untuk berlari setengah lapangan sebanyak 5 kali. Nah, biasanya kalau kalimat ini diakhiri dengan tanda titik ya. Dan di sini juga ada contoh yang keempat, Dinda sejak kecil sampai saat ini sangat menghargai semua sahabatnya. Nah, yang kelima, Prilly selalu membantu ibunya memasak dan selalu menemani ke pasar. Nah, yang keenam contohnya, hari ini kakak akan mengunjungi teman kakaknya yang sedang sakit dan membawakan buah-buahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika dengan materi mengidentifikasi bangun datar segitiga. Nah, kita ketahui dulu ya, apa yang dimaksud dengan segitiga. Nah, segitiga ini merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 3 buah sisi yang berwujud garis lurus serta 3 buah sudut. Nah, segitiga ini termasuk bangun datar yang terbentuk dari 3 garis lurus yang disebut juga sebagai segitiga apabila disatukan. Nah, di sini ada contoh-contoh segitiga. Yang pertama ini ada jenis segitiga yang berdasarkan kesamaan panjang sisi-sisinya. Yang pertama ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Nah, segitiga sembarang ini dari sisi ABC. Nah, sisi panjangnya ini dari titik A ke B, B ke C, dan A ke C ini tidak sama panjang karena berbeda garisnya. Nah, yang kedua ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Nah, panjang sisi dari AB contohnya sisi BC dan sisi AC ini sama panjang. Selanjutnya ada contoh segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini adalah segitiga yang minimal memiliki 2 sisi yang sama panjang. Nah, misalnya di sini ada segitiga ABC dengan panjang sisi AB yang sama panjang dan sisi BC yang sama panjang. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis segitiga berdasarkan jenis sudutnya. Nah, yang pertama ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini adalah segitiga dengan salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, besar sudutnya ini sekitar 90 derajat. Nah, segitiga siku-siku ini dengan sudut A merupakan sudut siku-siku dengan sisi C. Nah, sisi C-nya itu dari sudut B ke C itu miring, jadi berhadapan.
Nah, terus di sini juga ada segitiga lancip. Nah, segitiga lancip ini merupakan segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, sudut yang berdasarkan ini antara 0 derajat dan juga 90 derajat. Di situ ada contoh dari segitiga lancip. Nah, yang ketiga ada segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul ini adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, sudut ini besarnya antara 90 derajat dan juga 180 derajat. Bisa dilihat di sini ada contoh segitiga ABC yang termasuk segitiga tumpul. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN dengan materi memahami sikap kebersamaan dengan saudara kita, baik kakak dan adik di dalam rumah. Nah, kita ketahui dulu ya apa yang dimaksud dengan keluarga. Nah, keluarga adalah udah stopin aja dulu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN dengan materi memahami sikap kebersamaan dengan saudara kita, misalnya kakak dan juga adik di dalam rumah. Nah, di sini kita ketahui dulu ya apa yang dimaksud dengan keluarga. Nah, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, dan beberapa orang yang terkumpul di satu rumah dan saling ketergantungan. Itu dimaksudkan dengan keluarga. Nah, di dalam keluarga juga terdapat saudara. Nah, saudara ini merupakan kerabat keluarga, baik laki-laki maupun perempuan yang masih muda ataupun yang lebih tua. Itu dimaksud dengan saudara, seperti kakak dan juga adik. Nah, di sini juga ada sikap kakak dan juga adik. Nah, contohnya itu sikap yang pertama ada tidak mengganggu adiknya ketika sedang tidur. Jadi kakak itu harus lebih menghargai adiknya ketika adik sedang beristirahat, jangan sering diganggu. Nah, terus yang kedua ada membantu dan mengerjakan PR-nya atau menyelesaikan kesulitan lainnya. Jadi sebagai kakak itu harus saling membantu apa yang merasa adik ini merasa kesusahan. Jadi kayak seperti mengerjakan PR, jadi dibantu dengan kakaknya. Nah, yang ketiga ada menjadi teladan baik baginya dengan berbuat baik dan berprestasi. Nah, jadi sebagai kakak itu harus sebagai teladan, sebagai contoh kepada adiknya. Nah, selanjutnya berkata baik kepadanya meski dalam keadaan marah sekalipun. Meskipun kita lagi kesel nih dengan adik ataupun lagi kesel dengan masalah apapun, sebagai kakak kita itu harus bisa berkata baik dan juga sopan kepada adik, saling menghargai. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada berbagi makanan dengannya. Kita itu sebagai kakak jangan rasa pelit-pelitan, jadi harus sering berbagi apa yang kita punya kepada adik. Selanjutnya menjaga ia dengan penuh tanggung jawab apabila orang tua tidak ada. Jadi harus bisa menjaga adiknya dan juga tanggung jawab apa yang disaranin kepada orang tua. Nah, dan juga sikapnya itu sebagai kakak harus saling menyayangi. Dah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.